Rakernas Partai Nasdem telah menetapkan 3 bakal calon presiden 2024. Mereka adalah Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Bagaimana Bung Petrus melihat prospek pencapresan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 terkait dengan komitmen setiap capres untuk menjaga kepentingan strategis nasional? Saya melihat perkembangan politik akhir-akhir ini terkait dengan Capres 2024, banyak forum diskusi, bahkan forum-forum partai politik pun sudah mulai melakukan rapat kerja nasional dan memunculkan beberapa nama bakal calon presiden yang akan diusung pada 2024. Tidak itu saja, sejumlah lembaga survei pun sudah melakukan penelitian, ya. Mereka juga sudah melakukan wawancara dengan berbagai pihak, dan hasil survei itu menempatkan 3 besar calon presiden 2024 untuk diusung oleh partai politik, dan 3 nama itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tetapi dari 3 nama ini, ya, walaupun Anies masuk dalam 3 besar bakal calon presiden 2024, tetapi saya melihat sosok Anies Baswedan yang selama ini selalu melekat dengan isu politik identitas, dan Anies Baswedan juga melekat dengan isu korupsi. Hal ini membuat dalam tanda petik Anies Baswedan harus waspada, tetapi juga Anies Baswedan harus diwaspadai. Mengapa Anies Baswedan harus waspada? Karena sebagai seorang warga negara, ya, seorang gubernur DKI, dan seorang mantan menteri pada kabinet Presiden Jokowi pada periode pertama, Anies Baswedan punya peluang. Anies Baswedan memenuhi syarat-syarat formil untuk maju sebagai calon presiden pada 2024. Oleh karena itu Anies Baswedan harus waspada terhadap 2 isu tadi. Isu tentang politik identitas dan isu tentang korupsi. Isu tentang politik identitas selama ini sebagaimana sudah diketahui oleh publik, ketika Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI, politik identitas selalu melekat dalam setiap kampanye Anies Baswedan bersama wakilnya Sandiaga Uno. Ketika itu politik identitas merupakan menu sehari-hari setiap kali Anies Baswedan kampanye, dan itu berhasil mengantarkan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Nah, ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, Anies Baswedan juga mempunyai kedekatan hubungan secara emosional dengan tokoh-tokoh dari kelompok ormas radikal, bahkan para mantan pengurus HTI, para mantan pengurus FPI. Sering Anies Baswedan melakukan komunikasi, bahkan pertemuan-pertemuan, dan kelompok ini selama ini selalu menyuarakan bahwa Anies Baswedan adalah capres untuk kelompok mereka pada 2024. Nah, kedekatan emosional, kedekatan karena hubungan secara organisatoris, ya, dan juga dia sebagai seorang gubernur, di sini maka Anies Baswedan harus berhati-hati sehingga jangan sampai sosok Anies diidentikan dengan kekuatan kelompok radikal, kekuatan kelompok ormas-ormas yang sudah dinyatakan sebagai terlarang dalam kegiatan Anies Baswedan menuju pencapresan 2024
Karena jika ini diteruskan, maka bisa saja masyarakat pemilih banyak yang akan meninggalkan atau melepaskan dukungan terhadap Anies Baswedan, tetapi juga bisa saja KPU dalam merumuskan peraturan terkait dengan Pilpres 2024, bisa saja KPU mempertegas ya dalam peraturannya melarang capres, siapapun capres, membawa isu politik identitas di dalam setiap kampanye maupun di dalam visi dan misinya sebagai capres atau cawapres 2024. Ya, itu mengenai isu politik identitas. Begitu juga Anies harus waspada terhadap isu tentang korupsi. Kita tahu bahwa sejumlah kasus korupsi pada saat ini sudah diarahkan kepada Anies Baswedan sejak dia menjabat sebagai Gubernur DKI. Ada kasus korupsi tentang pengadaan tanah di Munjul pun nama Anies Baswedan disebut-sebut, bahkan jaksa penuntut umum KPK dalam dakwaannya terhadap beberapa terdakwa menyebut-nyebut nama Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, dalam kasus pembangunan sirkuit Formula E, nama Anies juga disebut-sebut, bahkan sudah pernah dipanggil oleh KPK sekalipun hanya sebagai saksi. Kemudian juga Anies pun saat ini sedang menghadapi proses Pansus DPRD DKI Jakarta untuk menyelidiki hal-hal yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran terkait dengan pembangunan sirkuit Ancol Formula E ya. Sehingga dengan demikian isu korupsi ini pun kalau Anies tidak hati-hati, Anies tidak waspada, maka Anies bisa terganjal dalam isu korupsi sebagaimana saat ini didorong terus oleh DPRD, didorong terus oleh publik agar KPK segera menentukan sikap apakah penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dalam pembangunan sirkuit Formula E di Ancol itu Anies terlibat atau tidak. Karena KPK berkali-kali sudah menyatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan dan jika sudah cukup bukti maka itu akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sehingga di tahap penyidikan inilah publik ingin tahu, publik ingin memastikan apakah Anies terlibat atau tidak. Jadi isu korupsi dan isu politik identitas, dua isu ini adalah Anies harus waspada, tetapi juga Anies harus diwaspadai. Siapa yang harus mewaspadai Anies? Tentu dalam hal ini adalah pertama, partai politik sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2024. Yang kedua, KPU juga harus mewaspadai, karena di tangan KPU lah filter terakhir untuk menentukan capres-capres memenuhi syarat atau tidak untuk diusung ya dan dibawa ke forum pemilihan umum pada tahun 2024. Jika saja KPU lalai atau lengah atau partai politik pun tidak hati-hati di dalam merekrut pasangan capres 2024, maka khusus dengan capres yang melekat hubungannya dengan kelompok radikal atau capres yang akan menggunakan isu politik identitas dalam Pilpres 2024, maka ini akan menjadi ancaman serius terhadap kepentingan strategis nasional, yaitu apa? Kedaulatan negara akan terancam, ya. Kemudian kebinekaan kita sebagai masyarakat yang sangat majemuk dan sangat toleran selama ini juga akan terganggu, dan juga dasar negara Pancasila pun terancam akan hilang ketika politik identitas yang di belakangnya ada kelompok mantan kelompok HTI, ya, ada FPI, yang sekarang muncul lagi Khilafatul Muslimin, semua ada di belakang Anies yang mereka secara bersatu memberikan dukungan penuh kepada Anies Baswedan. Jadi isu tentang politik identitas dan isu tentang korupsi cepat atau lambat ini akan betul-betul menjadi ancaman serius terhadap pencapresan Anies Baswedan pada 2024.
Bagaimana peran hukum positif dalam menghadapi ancaman ormas radikal yang akan mendompleng pada capres tertentu di 2024 nanti? Secara formil, di dalam undang-undang pemilu itu secara tegas mengatur tentang larangan tim kampanye atau pasangan calon untuk menggunakan isu sara di dalam kampanye maupun di dalam visi dan misinya untuk menuju kepada kepemimpinan nasional atau sebagai gubernur, bupati. Itu sudah diatur secara tegas di dalam undang-undang tentang pemilu dan atau undang-undang tentang pilkada. Tetapi akhir-akhir ini kita lihat larangan ini tidak secara konsekuen ditegakkan oleh KPU sendiri, ditegakkan oleh Bawaslu, ditegakkan oleh partai politik sebagai organ yang mengusung pasangan calon. Mereka membiarkan pasangan calon tertentu menggunakan politik identitas di dalam kampanye-kampanye, dan itu semakin marak kita lihat pada Pilkada DKI pada 2017 dan pilkada-pilkada di tempat yang lain, dan terakhir pada Pilpres 2019 kemarin. Politik identitas sangat kental yang membuat masyarakat terbelah menjadi kelompok yang pro dan kontra, kelompok yang mendukung politik identitas dan kelompok yang menolak politik identitas, terbelah secara kontras sehingga kita lihat saling berhadap-hadapan, dan ini sangat tidak menguntungkan bagi integrasi nasional kita. Jadi saya berharap KPU sebagai organ yang memiliki kewenangan menyusun peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Pilpres, juga DPR harus sungguh-sungguh memperhatikan menyusun sebuah peraturan melalui KPU agar persoalan politik identitas harus secara tegas dilarang di dalam kampanye atau di dalam Pilpres 2024. Karena bagaimanapun juga kepentingan strategis nasional menyangkut NKRI, menyangkut UUD 45, menyangkut Bhinneka Tunggal Ika, menyangkut kesejahteraan rakyat harus ditempatkan di atas segala kepentingan yang lain. Karena ini sangat mendasar terkait dengan tujuan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain-lain. Bagaimana Bung Petrus melihat proses penyelidikan kasus korupsi yang diarahkan KPK kepada Anies Baswedan? Apakah hal itu berpengaruh pada pencapresan Anies Baswedan di 2024 nanti? Ya, saya melihat KPK dalam menghadapi Anies Baswedan terkait dugaan korupsi, ya, bahkan proses perkaranya sedang berjalan di KPK, mereka sangat hati-hati. Kehati-hatian KPK itu dapat kita lihat dari bagaimana KPK memperlakukan Anies dalam proses pemeriksaan selama ini. Baru satu kali Anies dipanggil terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan sirkuit Formula E. Begitu juga dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, walaupun nama Anies disebut-sebut, tetapi kita tidak lihat KPK memanggil Anies sekalipun hanya sebagai saksi. Karena itu kehati-hatian KPK di sini kita lihat sebagai sesuatu yang merugikan kepentingan masyarakat yang selama ini mengidolakan KPK. Kelihatan KPK memberi ruang yang lebih spesial kepada Anies Baswedan dibandingkan dengan pejabat yang lain. Tetapi menurut saya, KPK mungkin dalam hal ini tidak ingin proses pidana terhadap beberapa tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada Anies tergesa-gesa dilakukan sehingga menimbulkan kegaduhan politik. Karena itu saya melihat KPK akan bertindak secara hitam putih manakala Anies Baswedan sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Kita lihat saja contoh seperti kemarin Jaksa Agung dalam menyikapi, ya, menindak pelaku-pelaku korupsi dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Terhadap Menteri
Perdagangan, Kejaksaan Agung baru memanggil dan memeriksa mantan Menteri Perdagangan pada 2 hari yang lalu ketika yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya selaku menteri oleh Presiden Jokowi, baru Kejaksaan melakukan pemeriksaan. Hal yang sama pun saya menduga KPK akan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Anies Baswedan setelah pada Oktober 2022 ini Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI, sehingga KPK tidak memiliki beban lagi untuk memeriksa sejumlah kasus korupsi yang disangkakan atau yang dituduhkan atau yang diduga dilakukan oleh Anies Baswedan selama jabatannya sebagai Gubernur DKI.